Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur di siang ini, di tengah waktu istirahat kita hadir di masjid ini dalam rangka menuntut ilmu atau mencari ilmu, dan dengan harapan semoga apa yang sudah kita niatkan, yang sedang kita kerjakan, juga yang akan kita kerjakan, semuanya diterima Allah. Temanya pada siang ini yaitu tentang ibadahnya ringan tapi pahalanya besar. Saya mohon maaf barangkali handphone dan sejenisnya sekitar kurang lebih jam 1 kurang, mohon di silent dulu. Nanti menjelang akhir saya buka sesi tanya jawab. Kita awali dengan pembacaan Quran suratul Fatihah. Semoga dengan barokah suratul Fatihah kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ini di depan saya ada kertas, saya fotokopi. Saya ambil rujukan ini dari buku namanya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Cuma kalau saya bawa buku barangkali memberatkan, akhirnya saya fotokopi. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kelihatan nggak? Masa nggak kelihatan? Coba saya ginikan, kelihatan? Saya ini kelihatan nggak? Nggak, maksud saya ada tulisannya nggak? Nggak, tulisannya ada nggak? Kebaca. Nah, itu kita bahas. Ini yang bicara yaitu sahabat Rasul namanya Anas bin Malik. Sebelum Rasul bersabda, Anas bin Malik bercerita. Anas bin Malik mengatakan, Ja'a salasatu rohtin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bapak merapat yuk. Merapat. Yuk, silakan merapat. Bapak agak merapat yuk, biar tambah barokah, silakan. Yuk, Bapak agak merapat ya, silakan. Anas bin Malik mengatakan, Ja'a salasatu rohtin. Salasah berapa? Wahid, ithnani, talatah. 3. Datang 3 orang ke rumah, ila buyuti, bait rumah, baitani 2 rumah, buyut banyak rumah. 3 orang ini datang ke rumah-rumah azwajin nabi, zaujah 1 istri, zaujatani 2 istri. Azwaj berarti istri-istri. 3 orang ini mendatangi rumah-rumah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan 3 orang ini mendatangi rumahnya istri Rasulullah, yas'aluna an ibadatin nabi. Mereka bertiga ingin tahu bagaimana ibadah Nabi yang sebenarnya. Tapi mereka bertiga tidak tanya kepada Rasul, tanyanya kepada orang yang terdekat dengan beliau. Di antaranya siapa? Siapa? Istri. Saya pengen tahu bagaimana ibadah bapak yang sebenarnya, maka tanyanya kepada orang yang terdekat dengan bapak. Siapa di antaranya? Istri. Bapak juga ingin tahu bagaimana ibadah saya yang sebenarnya, maka tanyanya kepada siapa? Siapa? Bukan istri-istri, istri saya. 1. Jadi kalau begitu 3 orang ini ingin tahu bagaimana ibadahnya Nabi, maka tanya kepada orang-orang yang terdekat di sekeliling beliau. Di antaranya siapa? Istri.
Falamma akhbaru, ketika tiga orang ini diberitahu bagaimana ibadahnya Rasulullah, ka'annahum taqaluha, tiga orang ini merasa dirinya kurang ibadahnya ketimbang ibadah siapa? Rasulullah. Mereka bicara, wa aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kita ini bertiga dibandingkan Nabi apa perbandingannya? Qad ghafarallahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar, Rasul saja dosa-dosa lalunya juga dosa yang akan datang sudah diampuni sama Allah. Jadi Bapak, kalau ada yang tanya siapa manusia yang dosa masa lalunya juga dosa-dosa yang akan datangnya itu diampuni oleh Allah, siapa beliau? Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena tiga orang ini merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadah siapa tadi? Rasulullah. Akhirnya satu di antara tiga orang ini masing-masing saling berbicara. Giliran yang pertama, kata yang pertama, ana ibadah saya ibadah saya kurang, belum seberapa ketimbang ibadahnya Rasulullah. Maka saya berjanji, kata yang pertama, ana usallil laila abada. Saya artikan perkata, ya. Ana itu apa? Saya. Bahasa Arabnya saya, ana. Bahasa Arabnya kamu, laki, ente. Anta satu. Ente bahasa apa itu? Ya sudah, jangan menghina orang Betawi. Saya orang Betawi soalnya. Ana itu apa? Saya. Kalau kamu, anta. Banyak laki, antum. Banyak perempuan, antunna. Kata yang pertama, ana usallil laila. Usolli apa? Niat. Iya, memang soli fardhu zuhri. Ini bukan itu Bapak. Semoga Bapak yang bilang niat murah rezekinya. Ana usolli, saya akan sholat laila. Saya sengaja berkata biar kita ngerti bahasa Arab. Laila apa? Malam. Makanya ada perempuan namanya Laila, wanita malam. Bapak nggak boleh begitu, astagfirullahalazim. Maka dia terlahir di malam hari, ya. Kata yang pertama, ibadah saya kurang ketimbang ibadah Rasul. Maka saya berjanji, anak saya usolli laila abada. Mulai saat ini, setelah selesai sholat isya, saya nggak mau tidur, saya mau begadang sepanjang malam dari habis isya sampai azan subuh. Sekarang isya jam 7 kurang 2 menit, subuh jam 4 lewat 10. Kok 9 ini? Yang benar saya apa dia? Oh 9.10 ya? Yang benar dia apa saya ya? Ya pokoknya antara itu ya. Sekarang isya jam berapa? Jam 7 kurang 2 menit. Kemudian subuh jam 4 lewat 10 saat ini. Kita hitung ya. Ini subuhnya lebih awal. Kadang sampai jam setengah 5 kita hitung. Selesai sholat isya kisaran jam setengah 8. Maka orang ini enggak tidur, begadang sholat sunnah dari habis isya sampai azan subuh, dari jam setengah 8 malam, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, 8 jam setengah atau kurang lebih 9 jam. Jadi orang ini karena merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadah Rasul, maka dia berjanji sholat sunnah sepanjang malam, begadang, tidak mau tidur, tujuannya mendekatkan diri sama Allah. Saya tanya, Bapak, tolong jawab. Kira-kira Pak secara akal orang begadang sholat sunnah sepanjang malam dari habis isya begadang sampai azan subuh, kira-kira menurut Bapak, kira-kira aja orang ini baik atau enggak? Coba sekali lagi, orang ini baik atau enggak? Ya Allah, yang benar semoga bisa haji ya Allah, amin ya Allah. Judul kita apa tadi? Ibadahnya ringan, pahalanya. Kira-kira orang ini menghabiskan waktu sepanjang malam begadang untuk sholat, dekatkan
sama Allah, orang ini baik atau buruk? Ya udah, jangan marah-marah, biasa aja. Ya, yang kedua sekarang, ya. Tadi ada berapa orang tadi? 3. Sekarang yang kedua. Kata orang yang kedua, ibadah saya kurang ketimbang ibadahnya Rasulullah. Maka saya berjanji, kata yang kedua, ana asummu dahra wala uftira. Ana asum, saum. Apa saum itu? Puasa. Saya berjanji siang hari sepanjang masa sampai akhir hayat saya di siang hari. Cuma di siang hari. Saya berjanji sepanjang hari, berarti Ahad. Ahad itu apa? Ahad, Sabtu, Minggu. Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, Khamis, Jum'ah, Sabat. 7 hari enggak mau makan dan minum di siang hari. Mau ngapain dia ini? Puasa. Karena merasa ibadahnya kurang ketimbang ibadah siapa? Rasul. Baik atau enggak? 3. Kata orang yang ketiga, ibadah saya kurang ketimbang ibadahnya Rasulullah. Maka saya berjanji, ana a'tazilun nisa'a fala atazawwaju abada. Mulai saat ini saya enggak mau deketin wanita. Saya pengen jauhi perempuan. Fala atazawwaju abada. Dan kata yang ketiga, saya berjanji seumur hidup saya tidak mau menikah. Saya tanya, belum. Orang ini kira-kira enggak mau menikah seumur hidup, kira-kira baik atau buruk? Kok yang ini serentak ya? Ya Allah, Bapak, Ibu semuanya, bedain ya antara yang tidak mau menikah dengan yang belum ketemu jodoh. Sama atau enggak? Beda. Yang pertama memang niatnya tidak mau menikah, dan yang kedua ada niatan menikah tapi belum ditakdirkan ketemu apa? Jodoh. Ya Allah, semoga Bapak yang ada di hadapan saya yang belum menikah lekas diberikan jodoh. Enggak, ini amin yang belum menikah. Ya, yang belum menikah insya Allah. Nah, apa yang terjadi? Ternyata ucapan 3 orang ini terdengar di telinganya Rasulullah. Ya, 3 orang ini ucapannya terdengar di telinga Rasulullah. Kita flashback kembali lagi. Yang pertama, sholat sunnah sepanjang malam. Sama-sama yuk. Yang pertama, sholat sunnah sepanjang malam. Yang kedua, puasa sunnah setiap hari. Dan yang ketiga, tidak mau apa? Rasul mengatakan, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kalian yang bicara begini dan begitu. Sholat sunnah sepanjang malam, puasa tiap hari, dan tidak menikah. Rasul mengatakan, wallahi inni akhsyakum lillahi atqakum. Kata Rasulullah, aku adalah manusia yang paling takut dan paling taat ibadah kepada Allah di muka bumi. Jadi kalau ditanya, siapa manusia yang paling taat ibadah di muka bumi? Siapa? Rasulullah. Saya belum menemukan, teman-teman, saya belum menemukan hadis sahih. Coba barang deh, sahih. Bukan soheh. Soheh apa itu? Al-Fatihah. Astagfirullah. Ya Allah, saya pengen ngomong barusan tuh. Ya Allah, jangan ngomong begitulah. Kita bukan politik di sini. Walaupun insya Allah pilihan saya yang menang itu insya Allah. Ustaz pilih yang mana? Ada di hati saya. Aduh, sampai mana saya ngomong tadi itu? Sahih. Apabila Bapak ada ustadz ngisi kajian di sini, dia mengatakan hadis ini sahih, berarti sanadnya, silsilah yang mengucapkannya itu terpercaya, dan yang mengucapkannya jika direntet atau diurut sampai kepada siapa? Rasulullah. Namanya hadis apa? Sahih. Dalam hadis sahih saya belum temukan ada Rasul mengerjakan sholat sunnah sepanjang malam, dan saya belum menemukan dalam hadis sahih Rasulullah tiap hari berpuasa, dan saya menemukan dalam hadis sahih Rasul menikah apa enggak? Menikah. Maka orang yang tidak mau menikah sepanjang masanya kira-kira baik atau buruk? Baik. Sekarang fokus ke tema kita. Apa tema kita tadi? Ibadahnya ringan, pahalanya. Yang pertama kita bahas sholat sunnah sepanjang malam. Saya tinggal di Cipete, ada tamu dari BSD, dia masuk ke YouTube nggak Pak? Oh, saya baru pertama kali di sini nih. Pak Agung hubungin saya baru pertama kali masuk ke YouTube ya.
Berarti ngomongnya harus hati-hati. Bahaya. Terusin. Saya belum lama melebar sedikit, ngisi pengajian daerah Pejaten. Saat itu menjelang puasa Ramadan, saya bilang kepada jamaah, Bapak Ibu, berilah makan orang yang berbuka puasa makanan yang paling baik, makanan yang terbaik. Ada tuh di daerah Cipete Raya restoran, juga daerah Jeruk Purut, lantainya 2, pagernya coklat, rendangnya enak banget, namanya restoran pagi sore. Tiba-tiba dimasukin ke YouTube sama yang punya restoran pagi sore, Pak Afdol dengan Bu Eva, tinggalnya di Pondok Indah, ngeliat YouTube saya. Tiba-tiba dia nelpon saya, ngajakin ketemuan, dikasih voucher makan gratis. Berkahnya dia, berkah ini, berkah. Saya juga ngisi pengajian di Abuba, sama tuh, habis ngisi pengajian sama, demi Allah dikasih voucher 3 makan di Abuba dengan istri gratis. Dan terakhir di Carrefour Lebak Bulus, sama manajer dikasih voucher juga, belanja gratis. Tahu kalau di sini bagaimana nih? Nah, teruskan ya. Saya tinggal di Cipete. Ada tamu dari BSD. Dia tinggal di depan taman kota. Habis sholat asar berjamaah, dia mampir ke rumah dan dia bilang begini sama saya, Pak Ustadz, kata dia, saya sudah pernah loh sholat sunnah dari abis isya begadang demi Allah, tidak tidur dari abis isya sampai azan subuh. Saya tanya, Bapak ngerjakannya sholat sunnah ketika itu teknisnya 2 rakaat salam, apa 4 rakaat salam? 4 rakaat tidak ada tahiyat awal. Bisa dipahamin? Bisa? Ya, langsung tahiyat akhir, langsung apa? Salam. Dia bilang sama saya, Ustadz, saya ngerjakannya enggak 4 rakaat, tapi setiap 2 rakaat saya salam. Saya istirahatnya, jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia bangun lagi 2. Ya, saya tanya, bagaimana Bapak istirahatnya? Saya istirahat ke kamar mandi, saya kencing, buang hajat, minum, teruskan lagi. Berapa jumlah rakaatnya Pak? Dari abis isya sampai azan subuh. Dia bilang sama saya, setiap selesai 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum, tulis 2, bangun lagi 2, sholat lagi 2 rakaat, selesai 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum, tulis lagi 2. Dan wallahi Bapak yang hadir depan saya, dia bilang sama saya, sholat sunnah dari abis isya sampai azan subuh jumlah totalnya 250 rakaat. Kalau setengah dari 250 rakaat, berapa jadinya? Setengahnya 125. Nah, kalau semalaman suntuk 250 rakaat, kalau 125 rakaat kisaran sampai jam berapa? Kisaran sampai jam berapa? Kira-kira jam berapa? Jam 12-an. Ada nggak ibadahnya ringan, pahalanya besar, yang kalau ditimbang sama dengan orang sholat sunnah sampai pertengahan malam atau sampai semalaman suntuk? Ada. Bareng-bareng ikuti saya. Kok Bapak nggak pada mencatat ya? Ada ya. Ya, nggak boleh begitu sama Ustadz Kualat. Yuk bareng Bapak, entah ke kapan pengajian di sini rutin ada kajian, punya buku khusus. Ya, yang penting dicatat, dikoreksi lagi. Ikuti saya yuk, sama-sama. Qala Rasulullah. Bareng-bareng. Man shallal isya'a fi jama'atin. Rasul bersabda, barang siapa yang sholat isya'nya di mana? Atau di mana? Musola. Barang siapa yang sholat isya'nya di rumah, masuk nggak di rumah? Nggak. Di mana? Masjid atau di mana? Musola. Faka'annama qoma nisfal laili, maka nilai pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sampai pertengahan malam. Jadi kalau begitu semalam kita isya berjamaah, dan nanti malam kita isya berjamaah, terus isya berjamaah sampai akhir hayat kita, kalau ditimbang pahalanya sama dengan orang sholat sunnah sampai pertengahan malam. Allahu Akbar, sungguh luar biasa. Amin. Ya, Rasul melanjutkan, sama-sama lagi. Qala Rasulullah, wa man shalla subha
fi jama'atin. Dan Rasul mengatakan barang siapa umatnya Rasulullah yang sholat subuhnya di mana? Maka pahalanya sama dengan orang sholat sunnah semalaman suntuk. Jadi kalau begitu, tadi pagi kita subuh berjamaah sama dengan orang sholat sunnah yang kawan saya pernah coba berapa rokat. Saya tanya ya, saya nggak ngucilin Isya. Kalau begitu, lebih besar mana nilai pahalanya? Datengin masjid Isya atau subuh? Ya Allah, mudahkan jamaah dapetin ilmu ya Allah, mudahkan jamaah dapetin ilmu ya Allah. Ini yang sebelah sini dari tadi ini saya ingin ya. Coba saya ulangin. Isya berjamaah sampai apa tadi? Pertengahan malam. Subuh berjamaah sampai apa? Sepanjang malam. Saya demi Allah nggak ngucilin Isya, tapi dari dua sholat ini mana yang lebih besar pahalanya? Mendatangi Isya apa subuh? Bapak, kenapa datengin kok sama aja? Astagfirullahaladzim, nanti kita akan bahas itu. Bapak jangan begitu lama Ustadz. Bapak siapa namanya? Ya? Sini mata kita. Pakai akal-akalan dulu Mas Radio. Kenapa mendatangi Isya, mendatangi subuh lebih besar ketimbang Isya? Apa aja? Sepanjang malam Ustaz. Saya juga tahu sepanjang malam itu. Maksud saya, silakan duduk. Ada nggak yang berikan argumen? Kenapa mendatangi subuh lebih besar ketimbang Isya pahalanya? Iya, siapa namanya sini? Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu. Siapa namanya? Mahyudin Ustaz. Mahyudin, kenapa Ya. Pak Mahyudin? Karena ada hadis yang mengatakan sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh lebih berat daripada dunia dan seisinya. Ya, nggak apa-apa. Bapak jangan enak lah dia. Ya biasa aja Pak. Ya teruskan ya. Kenapa datengin subuh lebih besar ketimbang Isya? Iya itu yang benar. Bapak yang pakai batik nggak pakai peci. Oh ini. Berarti kalau begitu apa? Datengin subuh lebih apa? Rasul mengatakan ajruka ala qadri nasobika. Besar tidaknya nilai pahala kita tergantung dari apa? Usaha, tantangan, ujian. Lebih besar mana usahanya? Lebih besar mana tantangannya? Lebih besar mana ujiannya? Datengin masjid Isya atau subuh? Subuh. Jadi kalau begitu semakin berat, semakin besar, semakin gede tantangannya, pahalanya semakin besar. Bisa dipahamin? Sekarang saya tanya, lebih besar mana nilai pahalanya? Datengin masjid dekat apa jauh? Bapak tolong ya, kita ngaji satu ayat Pak. Handphonenya dibuka surah Yasin ayat 12. Silakan dibuka. Surah apa? Yasin ayat berapa? 12. Surah 36. Surah berapa? 36. Surah Yasin ayat berapa? 12. Sudah belum Bapak? Kita ngaji bareng. Satu orang baca terjemahannya. Siapa yang pengen baca? Bapak, sebentar ya. Ada speaker lagi Pak? Ada speaker lagi? Yuk kita baca bareng-bareng, kita ngaji bareng-bareng. Ustadz kok baca Qur'annya bareng sih Ustadz? Iya, biar barangkali ada yang belum baca Quran sejak semalam. Saat ini kita baca Quran. Berhenti sampai di kata asarohum. Yuk sama-sama. Sudah belum Pak? Sudah? Sudah belum? Surah apa tadi? Yasin. Surah keberapa? Surah keberapa? 36. Ayat berapa? Berhenti sampai asarohum. Ini saya akan bahas langkah kaki menuju masjid. Sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sama-sama yuk biar barokah ya, bareng-bareng ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bapak siapa namanya Pak? Yudi. Pak Yudi. Per kalimat ya Pak Yudi, silakan. Pak, ini bukan saya ya. Yang mengatakan bukan saya tafsirnya, tapi saya baca tafsir. Sini Bapak sebentar, ke saya sebentar. Ini Quran.
Ya, ini apa? Quran. Jangan memahami teks Quran itu semuanya dari terjemah, maka nggak akan sampai. Kita harus punya buku namanya apa? Tafsir. Ya, Bapak dapat uang gaji sebulan 35.200.000, maka sisihkan buat beli tafsir. Amin, Pak. Amin. Maka dari tafsir itulah rujukan memahami apa? Al-Quran. Banyak tafsir. Nah, apabila terjadi perbedaan di kalangan ulama tafsir dalam menentukan memahami tafsir, maka ikutilah suara mayoritas ulama tafsir. Coba ulangi bareng-bareng. Apabila terjadi perbedaan di kalangan ulama dalam menafsirkan tafsir, maka ikutilah suara yang paling apa? Mayoritas. Maka kalau begitu, apabila Bapak pusing memahami tafsir, memahami Quran, larinya ke ilmu apa tadi? Tafsir. Tafsir perbedaan banyak, ikuti suara apa? Makanya apabila menentukan pilihan bingung, ikuti mayoritas ulama. Paham ya tujuan saya ya? Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami. Bentar, ulangi lagi sampai mati. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati. Yang menghidupkan orang mati Allah. Ya, siapa? Allah. Dengan menyebut kami. Siapa manusia yang pertama kali keluar atau bangkit dari kubur di hari kiamat nanti setelah pada mati? Rasul mengatakan, ana awwalu man yanshaqqu anhul qabru. Aku adalah manusia yang pertama keluar dari kuburan di hari kiamat. Jadi manusia yang pertama kali dihidupkan setelah kematiannya di hari kiamat nanti, yang pertama siapa? Rasulullah. Setelah Rasulullah keluar dari kuburan, lantas kuburan apa yang pertama kali dibangkitkan di hari kiamat? Bukan kuburan tanah kusir atau jeruk purut, tapi kuburan Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Manusia keluar itu semuanya tergantung dari amal ibadahnya. Dalam hadis Abu Daud, Rasul mengatakan, yusyarun nasu yaumal qiyamah salasa asnaf. Manusia keluar dari kuburan ada 3 kelompok. Sinfan musyatan, keluarnya jalan kaki menuju padang mahsyar dari kuburan. Wasinfan rukbanan, keluarnya enggak jalan kaki, naikin kendaraan. Wasinfan yamshuna ala wujuhihim, keluarnya enggak naik kendaraan, enggak jalan kaki, tapi kepalanya ada di bawah, kakinya di atas, diseret malaikat menuju padang mahsyar. Dan ini yang sangat hina. Dalam hadis Muaz bin Jabal, ada manusia yang keluar dari kuburan, dia perutnya buncit, isinya ular dan kalajengking, diinjaki oleh onta padang mahsyar. Dia yang selalu makan uang haram. Ada manusia yang keluar dari kuburan, enggak punya tangan, enggak punya kaki, yang selalu menyakiti orang lain dengan ucapannya. Ada manusia yang keluar dari kuburan dalam hadis Muaz bin Jabal, mukanya hitam, lidah dan ludahnya menjulur sampai dadanya, yang suka mengkonsumsi minuman keras. Dan ada manusia yang keluar dari kuburan, jalannya miring ke kiri atau ke kanan. Siapa ada ustadz? Lahum ra'atani yamilu ila ihdahuma. Dialah laki-laki yang punya istri 2. Tapi tidak berlaku adil. Ya udah, yang belakang biasa aja. Adil. Ya, tidak berlaku apa tadi? Adil. Tapi boleh nggak nikah lagi bagi laki-laki? Ustadz boleh nggak nikah sama jamaahnya? Nggak ada nggak Ustadz nikah dengan jamaahnya? Ada. Makanya di sini saya aman. Laki-laki semua. Ya aman insya Allah. Dah, teruskan Pak. Teruskan. Oh, ada perempuan di atas. Bapak diruqyah nanti Bapak. Dah, teruskan, silakan. Dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Stop. Ulangi lagi. Dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Wa naktubu ma qaddamu. Apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita kerjakan, semua di pandangannya Allah tidak ada yang sia-sia. Faman ya'mal misqala dzarratin, semua apapun yang kita kerjakan pasti ada balasannya. Tolong aminkan. Maka hadirnya kita di siang ini di masjid ini, maka insya Allah semuanya di pandangan Allah tercatat sebagai pahala ibadah. Teruskan, ini tujuan saya. Teruskan.
dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Sama-sama. Dan apa? Bekas-bekas. Lagi-lagi. Dan apa? Kalimatnya apa Ustadz? Asar, bekas-bekas. Bapak saya tanya, angkat suaranya. Dari gedung Bapak, dari ruangan kerja Bapak menuju masjid ini, sholat zuhur berjamaah, saya tanya, kaki jalan nginjek tanah enggak? Enggak. Ya Allah ya Rahman. Astagfirullahalazim. Ya sepatu sama juga nginjak. Bapak ngambang dari sono ke sini. Enggak, saya tanya, ya Allah, sabar saya di sini, sabar. Pak, fokus sebentar. Bapak dari sono ke sini, ke masjid ini, dari gedung kerja, saya tanya, kaki jalan nginjek tanah apa enggak? Iya Pak, sepatu itu nginjek tanah enggak? Sini sebelah ke saya sebentar ya. Sini, ini kaki kanan, kaki kiri, ini tanah. Saya ulangin, apa ini? Saya mau berdiri susah Bapak, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini kaki kanan, kaki apa ini? Kiri. Tadi ada apa Pak? Bekas. Ada apa? Sini sebelah ke saya. Dari kantor ke sini, nginjek apa? 1, 2. Nanti entah kapan saya kesini lagi. Tolong Pak Ustadz janji akan berikan doa melangkahkan kaki menuju masjid. Ini doanya sahih dari hadisnya Rasulullah. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fauqi nura wa tahti nura Allahumma ja'alli nura. Ini doa Rasul mau ke masjid. Tolong pengurus ingati saya entah kapan saya kesini, khutbah Jumat atau kapan, atau saya titipkan doa berangkat menuju apa. Nah gimana, boleh apa enggak? Ya, nanti saya fotokopi, saya ketik dulu, saya print, fotokopi, saya bagikan. Setuju enggak? Siapa yang ngetik? Saya. Yang ngeprint? Saya juga. Yang fotokopi? Iya. Yang bagiin? Ya. Bapak ngapain? Baca aja. Nih apa? Kaki apa tadi? Kaki apa? 1. Apa lagi? 2. Apa yang terjadi? Maka bumi yang kita udah injak menuju ke langkah berikutnya dalam surah Yasin ada apa? Bekas. Maka bekas bumi yang kita udah injak menuju masjid, menuju tempat kebaikan, itu tanah, itu lantai Bapak yang Bapak injak menuju masjid atau tempat kebaikan. Maka lantai dan bumi itu nanti di hari kiamat akan jadi saksi dan penolong kita. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Makanya baiknya berangkat dan pulang masjid, baiknya beda apa? Beda jalan. Kenapa beda jalan Ustadz? Biar banyak bumi yang jadi apa? Tadi Bapak Ustadz bagus sekali depan kiri saya. Pak Ustadz, saya pengen sholat sunnah. Beliau minta tukaran tempat. Kenapa? Habis sholat wajib mau ba'diyah, ada kiri kita ngajakin tukar tempat. Biar banyak bumi yang jadi apa? Saksi tempat apa? Sujud. Maka saya di sini, Bapak di sana, maka lantai masjid ini nanti di hari kiamat akan jadi saksi dan penolong kita. Makanya yang pengajian siang ini duduknya nyender, saksinya double. Ini sama ini nyender, nggak apa-apa nyender. Jelas nggak nih? Jelas? Ada Pak, fokus ke saya ya. Saya sekarang fokus. Buka surah Al-Isra 17. Surah apa? Al-Isra. Surah 17 ayatnya 78. Surah Al-Isra. Silakan Bapak, handphonenya dimanfaatkan Bapak. Insya Allah tuh handphone jadi barokah semuanya. Surah apa tadi? Al-Isra. Ayat berapa? Yuk kita baca bareng sampai di kalimat Qur'anal Fajr. Apa? Qur'anal Fajr. Sudah belum? Sudah? Yuk Pak Wahyudi, Pak Yudi tolong artikan lagi. Yuk sama-sama ya. Sampai apa tadi? Qur'anal Fajar. Sama-sama ya, kita ngaji bareng-bareng.
Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ulangi lagi sama-sama yuk, bareng-bareng suaranya. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tolong angkat suaranya Pak Yudi, angkat suaranya Pak Yudi. Dirikanlah sholat. Bapak fokus ya. Ya. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Ulangi lagi. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Yuk sama-sama ya. Dirikanlah, sama-sama. Dirikanlah sejak matahari sampai gelapnya matahari tergelincir. Sholat apa? Tuh kan harus punya apa tadi? Buku apa tadi? Tafsir. Ikutin siapa? Ulama. Makanya kalau bingung pilihannya ikutin ulama, insya Allah barokah. Jangan tanya ulama yang bagaimana. Jelas ya? Jelas gak paham saya? Paham gak ini? Terusin. Dirikan apa tadi? Sholat sejak matahari apa? Tergelincir. Sini Pak, matahari lurus. Oh enggak, menandakan lurus. Maka dia condong sedikit, menandakan masuk waktu apa? Zuhur. Waktu apa? Bukan juhur, zuhur. Waktu apa? Maka dirikanlah sholat sejak matahari apa? Tergelincir. Yaitu waktu sholat apa? Zuhur. Sini Pak, sampai gelapnya malam. Apa itu gelapnya malam? Sholat isya. Yang tidak disebut antara zuhur sampai isya apa? Subuh. Ya Allah mudahkan ya Allah. Ya Allah sabar ya Allah. Ya Allah ya Rahman. Astagfirullahalazim. Bapak saya tahu Bapak kerja dari pagi. Saya ulangin. Bapak nanti sempetin ya. Biasanya tuh orang kita punya buku tafsir Ibnu Katsir. Tolong sempetin ya Pak, beli bukunya biar barokah semuanya. Ya, dirikanlah sholat sejak matahari apa tadi? Yaitu sholat apa? Zuhur. Sampai kalimatnya ila. Ila ini sampai, sudah mewakili, sudah masuk sampai apa? Gelapnya malam, yaitu sholat apa? Maka sholat yang tidak tersebut antara zuhur dengan isya, tapi sudah termasuk karena kalimatnya ila, apa itu? Asar dan apa? Alhamdulillah. Ya Allah ya Rahman. Jadi dirikanlah sholat sejak matahari apa? Tergelincir sampai gelapnya apa? Malam, yaitu sholat apa? Bang Mahyudin jangan begitu ya. Jadi zuhur, asar, maghrib dan apa? Yang belum kesebut apa? Silakan Pak. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Lihat ke handphonenya, lihat ke Qurannya, ada nggak tulisan subuh di situ? Apa sebutannya? Fajar. Maka kalau begitu subuh itu apa? Fajar. Fajar itu apa? Subuh. 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum subuh. Bisa dipahami nggak nih Pak? Ya. Dan juga dirikanlah sholat subuh kalau begitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Silakan Pak, ini poin saya. Angkat suaranya Pak. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Angkat suaranya lagi. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Yang disaksikan sama malaikat sholat apa? Jadi sholat subuh itu disaksikan sama malaikat. Maksudnya apa Ustadz? Makanya perlu tafsir. Maksudnya apa? Hadis Bukhari muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Apa yang terjadi? Rasul mengatakan tiap pagi di waktu subuh ada malaikat yang turun, ada malaikat yang naik. Sama-sama ya. Di waktu pagi ada yang apa malaikat? Ada yang apa? Malaikat yang pagi tadi turun, naiknya besok. Malaikat yang pagi tadi naik, turunnya kemarin. Bisa dipahami nggak nih Pak? Gimana ya ngomongnya ya? Iya gantian sip. Oh subhanallah malah. Iya benar gantian sip. Ini benar apa enggak ya? Benar kan? Gantian apa tadi?
Maka kalau begitu pagi tadi malaikat turun, kapan turunnya? Kapan naiknya? Tapi mereka belum naik sebelum ada yang turun. Benar ya namanya ya? Ya, barakallahu fiik. Semoga Bapak haji. Dah, teruskan ya. Apa yang terjadi? Sini Pak. Inilah kalimat yang dimaksud sholat subuh itu diapakan? Disaksikan sama siapa? Maka ketika ada yang turun, ada yang naik, mereka ketika naik ke atas langit, Allah tanya sama malaikatnya. Allah mah udah tahu jawabannya. Wahai para malaikatku, kata Allah, apa yang kalian lihat ketika kalian turun dan naik? Maka kata malaikat, ketika kami sedang turun ke muka bumi, kami para malaikat melihat hambamu sedang sholat subuh. Dan ketika kami naik ke atas langit, kami pun melihat hambamu sedang sholat subuh. Itulah orang-orang yang sholat subuh disaksikan sama siapa? Maka kalau begitu jangan sampai malaikat melapor ke Allah, ketika kami sedang turun dan naik, kami melihat hambamu sedang asik tidur. Nauzubillah, hidup nggak barokah. Jadi kalau begitu orang yang sholat subuh dapat doa juga dari siapa? Siapa saja Ustadz yang dapat doa dari malaikat? Saya punya materi judulnya orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Siapa aja? Sholatnya barisan paling depan. Orang yang barisan paling depan luar biasa. Tadi di mana Pak? Wah, berarti nggak dapat. Maafin saya, memang begitu hadisnya. Ya, yang paling apa ini? Depan. 3 kali doanya Rasul, innallaha wa malaikatahu yusalluna, bukan ala nabi Pak, itu al ahzab, ala sofil awal. Allah memuji mereka yang berada di barisan paling depan. Malaikat mendoakan sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Dan yang barisan paling depan, yang paling utama sebelah mana? Cuman kanannya tadi sedikit tuangan. Kanan siapa? Kanan Imam, dikit ya. Entah kapan di sini yang dikit. Ya, bener apa enggak? Ya, biar apa? Biar apa? Semakin apa? Iya, ini tadi yang dapat doa sebelah kanan. Kanan apa tadi? Imam. Siapa lagi Ustadz yang dapat doa dari malaikat? Jenguk orang sakit. Siapa lagi Ustadz? Sedekahnya habis subuh. Siapa lagi Ustadz? Dia puasa, kanan kirinya nggak puasa. Maka lusa, Bapak puasa hari Senin, hari Kamis, kita puasa Senin Kamis, maka Pak ke kantin, duduk dan diam di situ, maka Bapak dapat doa dari para malaikatnya Allah. Ada whiteboard nggak? Ada whiteboard? Ada? Boleh saya minta? Bisa nggak? Yang nggak diminta pinjam. Terakhir dari saya tentang sholat sunnah yang ada hubungannya dengan apa nih? Sholat apa? Subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ke saya ya, fokus ya. Ini sampai ini. Cepat aja ya. Saya cepat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah belum? Bismillah. Bapak fokus ke saya. Kelihatan semua ini? Kelihatan? Apa ini? Sholat sunnah. Bareng-bareng. Apa? Sholat apa? Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan. Pertama amal ibadah yang dihisab apa itu? Sini ke saya. Ini umpama mizan, timbangan. Apa ini? Ya, ini memang speaker. Ini apa nih? Timbangan umpama. Yang pertama dihisab apa tadi? Sholat. Ini sholat saya dengan Ustadz Panca. Kemudian ini amal jelek kami berdua. Setelah ditimbang, pertama kali ditimbang apa dulu? Sholat. Ternyata sholat kami benar di awal waktu dan berjamaah di masjid. Pas ditimbang, subhanallah, ternyata berat sholatnya. Rasul mengatakan, fa in soluhat soluhat sairu amali. Kalau udah benar sholatnya, yang lain ngekor jadi benar. Saya surga gak nih berdua? Enggak, kami berdua surga enggak nih? Sekarang giliran Pak Mahyudin, Pak Yudi dan jamaah semuanya. Udah aja. Nah, ini sholatnya, ini amal jeleknya. Ternyata yang ditimbang kalah. Apanya? Sholatnya. Ini yang menang. Kemana? Belum tentu. Bapak pengen neraka. Apa yang terjadi? Hal li abdi tatu. Hambaku namanya Mahyudin, rajin nggak sholat sunnahnya? Kata malaikat yang menimbang,
hambamu yang namanya Wahyudin rajin sekali sholat sunnahnya. Kata Allah, tukhuzu min hazil a'mal fayukammalu man taqasa bihi. Ambillah pahala sholat sunnahnya, tutupi kekurangan wajib. Udah kalah nih Pak Wahyudin. Diambillah tahajudnya, taruh di sini. Surga belum? Surga belum? Belum. Belum seri Pak, kalah sama Mama jelek. Diambil lagi apanya, duhanya, taruh di sini. Surga belum? Belum. Ya. Diambil lagi qobliyah ba'diyahnya, taruh di sini. Surga enggak? Jangan ngeremehkan sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah itu menutupi kekurangan. Sholat apa? Wajib. Bisa dipahamin? Baik. Sholat-sholat sunnah dibagi jadi dua. Jadi berapa? Dua. Yang pertama yang mengiringi wajib, namanya qobliyah ba'diyah, disebut juga dengan apa? Bapak sini. Rawatib ini dikerjakan karena adanya apa? Sholat apa? Karena adanya apa? Wajib. Makanya disebut apa? Kalau nggak ada wajib ya nggak ada rawatib. Kita barusan ba'diyah, sebelum zuhur qobliyah, namanya apa tadi? Yang kedua selain rawatib, namanya ghairu. Sholat sunnah ghairu rawatib yang dikerjakan waktunya terpisah dari wajib, tidak berlandaskan dengan wajib. Bisa dipahamin? Apa contohnya Ustaz? Dua. Berjamaah. Ada nggak sholat sunnah yang tidak mengganggu tapi dikerjakan sendirian? Apa itu? Duha. Berjamaah. Idul Adha, Idul Fitri. Sebentar. Jangan berubah kayak tadi. Nggak apa kayak tadi. Dalam Islam namanya duduk hubwah. Coba kayak tadi. Nah, jangan malu-malu mas saya. Nah ya, apa nih? Hubwah. Merangkul apa? Dengkul dengan apa? Lutut. Lutut dengan apa? Tangan. Ini nggak boleh ketika sholat Jumat. Namanya hubwah. Namanya apa? Hubwah. Kata Rasul, haza julusu syaiton. Itulah duduknya gaya setan. Hindari mah. Jangan gitu lagi. Hindarin dah. Terusin nggak nih? Maafin saya bang ya. Semoga jadi barokah. Maafin saya. Emang kebetulan depan saya. Ya udah ya. Nah, bisa dipahamin nggak nih? Ya, saya nggak bahas ini teman-teman semua. Saya nggak bahas ini. Tolong ya. Saya bahas ini. Rawatib itu dibagi menjadi dua. Mu'akkad dan apa? Ghairu mu'akkad. Mu'akkad ditekankan. Ya Rasul sendiri berusaha untuk tidak meninggalkan. Ghairu mu'akkad tidak ditekankan, tapi mengerjakan ini boleh apa enggak? Angkat suaranya. Qala Rasulullah. Kullama baina azanaini raq'ataini. Setiap selesai azan 2 rakaat. Gimana? Setiap selesai apa? Azan berapa rakaat? Di sini Jumat berapa kali azannya? Maka apabila ada orang masjid azannya 2 kali, setelah azan pertama dia 2 rakaat, jangan dihina. Bisa dipahami nggak maksud saya? Ya, jangan. Apa Ustaz alasannya? Ini dalilnya. Setiap selesai azan berapa rakaat? 2 rakaat. Bisa dipahamin ya? Bisa. Teruskan ini. Saya nggak bahas ini. Yang saya bahas ini. Apa ini? Mu'akkad dalam hadis pertama Rasul mengerjakan 10 rakaat. Dalam hadis yang kedua Rasul mengatakan 12 rakaat. Kita fokus ini. Pertama berapa tadi? Yang kedua berapa? 10 rakaat. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Bareng-bareng. 2 sebelum zuhur. Bukan lohor, cepet ya Betawi. Zuhur. 2 sebelum apa? Zuhur. 2 setelah zuhur. Ya Allah ya Rahman. Bapak Ustadz paling depan. Ya, bukan maghrib belakangan ya Allah ya. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah asar. Enggak Pak. Setelah apa tadi? Maghrib. Coba sambil menghafal, mengingat. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum
subuh. Berapa jumlahnya? Yang kedua, Rasul pernah bersabda enggak 10. Berapa? Sini. 4 sebelum zuhur dengan 2 salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya lihat waktunya tadi barusan 3 menit 19 detik. Entah kapan Bapak saran saya tambahin jangan 5 menit sekian, 7 menit. Biar jamaah saran saya bisa mengerjakan enggak 2, tapi berapa tadi? Kalau mengerjakan 2 boleh apa enggak? Boleh. Kenapa kok banyak yang mengerjakan 4? Rasul mengatakan innaha tuftahu abwabus sama. Karena pada saat azan zuhur pintu langit sedang terbuka. Apabila pintu langit terbuka tapi enggak lama, cuman sampai qomat. Apabila pintu langit terbuka maka untungnya 4. Berapa untungnya? Rahmat Allah turun, doa diijabah, amal langsung naik, pahala dilipat gandain. Bareng-bareng rahmat Allah sedang, doa di enak, tinggal ngikutin. Rahmat Allah turun, doa diijabah, enak. Rahmat Allah sedang apa? Turun, doa diapakan? Ijabah. Amal lagi apa? Pahala dilipat. Enak ya Bapak. Lain kali tulis Bapak. Ya, lain kali tulis. Kapan pintu langit terbuka nonstop 24 jam Ustadz? Ramadan. Selain Ramadan kapan Ustadz? Sepertiga malam terakhir. Sini, malam dibagi jadi 3. Sepertiga malam pertama habis Isya sampai jam 10. Sepertiga malam kedua jam 10 sampai jam 1-an. Sepertiga malam terakhir jam 1 sampai azan subuh. Bareng-bareng. Sepertiga malam pertama habis Isya sampai, sepertiga malam kedua jam 10 sampai, sepertiga malam terakhir jam 1 sampai. Maka apabila Bapak pulang kerja, tidur habis Isya, bangun jam 12 malam mau tahajud, boleh apa enggak? Boleh. Sepertiga malam yang ke, alhamdulillah makbul. 4 sebelum dengan berapa salam? 2 setelah zuhur, 2 setelah, 2 setelah, 2 sebelum. Dari 10 rakaat, dari 12, ya Allah saya jadi merinding. Ya Allah berikan kami hidayah cinta salat subuh berjamaah ya Allah. Dari 10 rakaat, dari 12 rakaat ada 2 rakaat dalam hadis Muslim. Hadis apa? Muslim. Dalam hadis ada 6 Pak. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasai, Tirmizi, Abu Daud, Kutubus Sittah. Ulama bilang enggak 6, 9. Apa saja? Tobroni, Musnadnya Ahmad bin Hambal, dan fikihnya Imam Syafi'i. Kutubus Sittah. Rasul mengatakan dalam hadis Muslim, ada 2 rakaat dari 10 atau 12 yang keutamaannya lebih baik ketimbang dunia dan segala isinya. Apa itu? 2 sebelum apa? Saya tanya, 2 rakaat sebelum subuh itu hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah apa itu? Sunnah subuh. Sunnah subuh aja, saya ulangin, sunnah subuh aja pahalanya lebih baik ketimbang dunia dan segala isinya. Apalagi subuhnya. Subhanallah. Dan letak bangkitnya umat Islam di Indonesia, lihat dari jamaah sholat subuhnya. Semakin banyak jamaah sholat subuhnya, insya Allah umat ini, negeri ini semakin berjaya dalam lindungannya Allah. Bapak pesan saya, mau pilpres begini, kuatkan persatuan, hidupkan masjid dengan berjamaah sholat subuhnya, maka umat Islam akan berjaya. Kata orang Israel, aku takut apabila jamaah sholat subuhnya umat Islam sebanyak jamaah sholat Jumat. Maka insya Allah saya yakin, sekarang lagi membuming sholat subuh berjamaah, saya yakin entah kapan Allah berikan pemimpin yang beriman. Allahu Akbar. Cukup, semoga ada manfaatnya. Saya belum bahas nih, Pak, sini deh. Sini Pak, menghadap sana. Pak siapa tadi? Ragil. Allahu Akbar. Jangan lihat sana. Yuk stop. Allahu Akbar. Bapak Ragil lagi sholat sunnah ba'diyah zuhur. Jamaah pikir sholat apa ini? Zuhur. Padahal apa dia? Apa dia? Ba'diyah. Sholat sun. Kita pikir dia apa ini? Kan diginiin. Ya. Atau sebelah sini. Udah, ini atau ini, jangan ini, enggak ini dia. Ya, udah nggak apa-apa, biasa aja ya. Nanti LGBT ya, udah.
Bagaimana menyikapi ini semuanya? Silakan, jam 1. Diapakan? Terusin ya Pak. Diapakan? Terusin. Maka para Gil, terusin aja. Jangan gelisah. Ya, itu ada hadisnya dalam peperangan Zatul Riqa. Saya punya driver mu'alaf, dulunya Katolik, namanya Oge. Sholat di Pondok Indah. Dia pikir jamaahnya wajib, padahal apa? Sunnah. Datang ke rumah saya ke Cepete. Tat itu kepanjangan dari Ustadz. Tat, saya sholat sunnah, saya sholat di Pondok Indah. Jamaah saya ginikan. Dia begini Pak, dia begini. Tenang dulu. Jamaahnya begini. Bapak, wallahi saya nggak ada hubungan politik ini. Wallahi, jangan dipotong, awas. Dah, teruskan lagi ya. Apa yang terjadi? Kata Mas Oge begini, Ustadz, kok ada ya orang sholat peace damai? Dia menandakan kalau dia lagi apa? Lagi apa? Sunnah. Gimana menyikapinya? Ustadz, saya dia sampai dia ngomong sunnah, dia menandakan lagi sholat apa? Sunnah. Menyikapi ini semuanya, makanya ibadah pakai apa tadi? Bapak, pembahasan ini panjang. Saya ngumpulin ada 20 ibadah ringan berpahala besar. Ini baru subuh berjamaah. Maka insya Allah entah kapan kita akan teruskan lagi. Pak Agung hubungi saya beberapa waktu, cuman bentrok dengan agenda saya. Alhamdulillah, saya biasanya khutbah Jumat di sini, sekarang bisa kajian lebih bebas. Semoga pertemuan jadi barokah. Bang Mahyudin, maafin saya, sini, maafin saya. Maafin saya. Saya nggak enak ya. Pak, maafin saya. Barakallahu fiik. Insyaallah barokah semuanya ya. Kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.